Sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia, terlebih-lebih lagi umat Islam yang ada di luar negeri, tidak mungkin mempercayai cerita akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka enteng-enteng saja dan amat sangat sederhana, kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan atau menganggapnya sepele. Mereka tentu akan mengatakan kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya dan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Apalagi Satrio Piningit hanya ramalan Joyoboyo. Dalam fikih Islam, haram hukumnya mempercayai ramalan. Bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersikap lebih moderat dan santun karena takut kualat pada leluhurnya. Mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun dan dipercaya oleh leluhur mereka. Umat Islam yang bergaris keras tegas, yang menghitam putihkan persoalan, yang mengharamkan ramalan, bersikap ambivalen dan pembual. Mereka mengharamkan ramalan akan tetapi menghalalkan prediksi atau terminologi. Ramalan dalam tanda petik adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Maka kata prediksi atau perkiraan tidak ada bedanya dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima oleh umat Islam karena rentang waktu kejadiannya relatif singkat. Meski prediksi atau perkiraan bermakna ramalan juga. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan hanya dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang percaya atau beriman apakah semakin bertambah atau berkurang, yang pada akhirnya punah, habis ditelan bumi. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo. Waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Beda halnya dengan penganut kepercayaan Tolotang yang berafiliasi agama Hindu di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Seorang peneliti telah melakukan sebuah riset dan menyimpulkan bahwa aliran itu menganut paham animisme yang bersumber dari ajaran Lagaligo. Mereka menunggu munculnya seorang tokoh yang bernama Sauri Gading, putra Lagaligo. Untuk yang kedua kalinya, pemimpin spiritual mereka disebut Uwa. Semua pengikut tunduk pada perkataan Uwanya. Aliran ini juga meramalkan dan meyakini akan munculnya seorang tokoh penyelamat. Kepercayaan ini sudah berusia 1000 tahun lebih dan pengikutnya sekarang tinggal beberapa ratus kepala keluarga saja. Karena parameter kedua tidak terpenuhi, maka kami kesampingkan. Ramalan mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan rujukan dalam mencari kebenaran sebuah ramalan. Kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini dan entah sampai kapan. Hanya Allah yang tahu, karena Dia yang berjanji, maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam dan Kristen meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab suci. Sedang Hindu, Buddha, dan Konghucu bersikap moderat karena janji itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Joyoboyo bukan Tuhan, karena itu kebenaran yang dia sampaikan menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan. Meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya, maka digunakan kata yang tepat yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan relatif tersebut. Peneliti dengan tegas menyatakan beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo. Pernyataan ini berarti kami sampaikan dengan tegas setelah kami melakukan perenungan yang mendalam, berdimensi spiritual, studi literatur yang berfokus pada kebenaran peramal-peramal dunia termasuk Nostradamus, dan yang paling penting adalah kajian kritis terhadap Al-Quran.
Semua ini dilakukan dalam waktu yang amat singkat setelah membaca tulisan Gerakan Al-Mahdi di internet. Dan perlu ditegaskan bahwa kami tidak beriman percaya terhadap semua penafsiran-penafsiran terhadap ramalan joyo-boyo yang ada di internet atau yang dijual bebas di toko buku dan pasar-pasar. Sekalipun yang melakukan penafsiran itu dan apapun latar belakang mereka, semua penafsiran ramalan joyo-boyo yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya sepatutnya ditolak. Al-Quran Surah Al-Kahfi mengisahkan beberapa orang pemuda yang bersahabat yang hidup di masa pemerintahan Raja Dikianus atau Decius. Raja itu berlaku zalim, sombong, angkuh, dan pemuja berhala. Pemuda yang bersahabat ini adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemuda-pemuda itu belum mengenal Allah karena agama Nasrani dan agama Islam belum ada. Di era Joyoboyo, agama Nasrani dan Islam juga belum masuk ke Pulau Jawa. Raja memanggil pemuda bersahabat itu karena mereka tidak mau menyembah apa yang disembah oleh raja dan seluruh rakyat dalam kerajaannya. Di hadapan raja, Allah meneguhkan hati mereka. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Agar keyakinan pemuda-pemuda itu tidak dicemari oleh keyakinan yang dianut orang-orang di sekitarnya, maka salah satu dari mereka mengusulkan untuk berlindung di dalam gua. Berlindung dapat ditafsirkan sebagai bersembunyi. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Bersembunyi dalam bahasa Jawa kuno dapat dimaknai sebagai piningit. Pemuda yang teguh pendiriannya, kokoh keyakinannya, meski di hadapan raja yang zalim, tidak merasa gentar sedikit pun adalah pemuda jantan, gagah, dan berani. Pemuda seperti itu adalah tipikal seorang satria. Dalam bahasa Jawa disebut satrio. Umat Islam yang ada sekarang ini adalah umat yang hidup dan tunduk pada kekuasaan raja yang bernama hawa nafsu. Segala tindakannya, laku dan perbuatannya, semua yang dilaksanakannya berdasarkan kehendak nafsu dan untuk tujuan nafsu. Mulutnya mudah berkata bahwa semua karena Allah semata, akan tetapi hatinya yang paling kecil mengatakan tidak. Mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan uang. Dengan bahasa yang lebih dihaluskan, rezeki Allah. Meski hal itu tidak dilarang dalam agama, malah dianjurkan dengan tujuan agar umat Islam bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, kemudian membagi rezekinya dalam bentuk zakat dan sedekah. Semua kebaikan dan semua perintah agama yang dilaksanakan dengan taat, balasannya dibayar tunai oleh Allah. Bahkan disegerakan karena Allah tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat tergesa-gesa. Janji-janji Allah kepada manusia dibayar tunai di dunia ini. Dengan begitu, di padang mahsyar nanti, posisi janji Allah kepada manusia menjadi zero. Jika Allah ingin memberi lebih kepada hambanya yang Dia kehendaki, maka itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Tuhan terhadap hambanya. Hak prerogatif ini hanya diberikan kepada mereka yang di masa hidupnya melaksanakan tauhid murni kepada Allah. Orang yang melaksanakan tauhid murni adalah orang yang setiap perkataannya dan setiap perbuatannya bukan atas keinginan dirinya, akan tetapi murni atas kehendak Allah dan di bawah pengawasan Allah. Orang-orang yang melaksanakan tauhid murni kepada Allah memiliki mental dasar sebagai seorang kesatria.
karena mereka ditempatkan di dalam sebuah arena perjuangan untuk membawa misi Allah. Seluruh nabi dan rasul, jika tidak memiliki mental kesatria, tidak akan mungkin bisa bertahan menghadapi semua tantangan yang berat. Apa yang mereka laksanakan bukan untuk kebaikan dirinya, akan tetapi untuk Allah semata. Meskipun mereka adalah kesatria Allah, akan tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai piningit, karena mereka tidak disembunyikan. Malah sebaliknya, mereka dipersaksikan, diperlihatkan kepada manusia agar bisa diceritakan, dipanuti, dan diteladani. Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah hukum Allah, yaitu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat berjalan berdasarkan hukum Allah, yaitu hukum keseimbangan. Bila ada kesatria Allah yang diperlihatkan oleh manusia, maka pasti adalah kesatria Allah yang disembunyikan. Asas hukum sebab akibat dan asas hukum keseimbangan telah terpenuhi karena Allah selalu mentaati hukumnya sendiri. Manusia yang mengikuti kesatria Allah yang diperlihatkan, dipersaksikan Nabi Muhammad, maka kebaikannya atau amal baik segera dibalaskan di dunia ini. Keburukannya, amal buruk ditangguhkan setelah pengikut itu meninggal dunia. Berbeda halnya dengan manusia yang ditakdirkan mengikuti kesatria Allah yang disembunyikan. Pengikut ini akan mengalami ujian dan cobaan berat terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu didapatkan sejak hidupnya di dunia ini hingga kehidupannya di akhirat. Mereka tidak mendapatkan keburukan karena mereka tidak memiliki kesalahan, sebab bukan keinginan pribadinya. Akan tetapi mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang berat sebagai masa transisi dari manusia biasa menjadi seorang kesatria Allah. Kesatria-kesatria Allah yang disembunyikan inilah yang dinamakan Ashabul Kahfi. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat tersebut secara jelas dan terang-terangan menyebut pemuda-pemuda yang bersahabat itu ditidurkan di dalam gua. Bukan satu orang tetapi beberapa orang. Al-Quran merahasiakan jumlah pastinya. Justru yang Al-Quran sebut dengan pasti adalah seekor anjingnya dalam posisi yang mengunjurkan lengannya di muka pintu gua. Makna ditidurkan sama dengan disembunyikan. Dalam versi ramalan Joyoboyo sekali lagi ditegaskan disebut piningit. Dalam ramalan Joyoboyo, Satria Piningit tegas-tegas menyebut satu orang saja, sedangkan Al-Quran menyebut pemuda-pemuda itu lebih dari satu orang. Allah merahasiakan jumlah pastinya. Benar, Satrio Piningit hanya satu orang saja. Satrio Piningit ini adalah pemimpin. Pemuda-pemuda yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang jumlahnya dirahasiakan adalah murid-murid sekaligus sebagai pengikut setia Satrio Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo, Satrio Piningit disebut memiliki murid, jumlahnya tidak disebutkan. Al-Quran mengisahkan keberadaan seekor anjing. Anjing adalah simbol kesetiaan dan persahabatan. Tidak ada binatang yang paling setia kepada tuannya kecuali anjing. Tidak ada binatang yang paling mudah bersahabat dengan manusia kecuali anjing. Kuda dan kucing termasuk binatang yang bisa bersahabat dengan manusia. Akan tetapi keduanya tidak memiliki kesetiaan. Murid-murid Satrio Piningit amat sangat setia kepada Satrio Piningit. Mereka tahu betul siapa Satrio Piningit yang sesungguhnya.
Akan tetapi mereka menjaga dan menutup rapat-rapat rahasia itu sampai waktunya tiba. Posisi anjing di depan pintu gua memberi makna bahwa kesetiaan murid akan dibuktikan dengan menjaga mulut mereka. Pintu gua agar tidak memberitahukan kepada siapapun sosok Satrio Piningit yang sebenarnya. Antara murid yang satu dengan murid lainnya memiliki persahabatan yang kental. Mereka memiliki hakikat sejatinya sebuah persaudaraan. Semua murid-murid Satrio Piningit adalah laki-laki. Meskipun memiliki istri dan anak, namun istri dan anak-anaknya itu tidak dimasukkan dalam kategori murid. Kata yang tepat menyebut istri dan anak-anak mereka sebagai pengikut Satrio Piningit. Murid Satrio Piningit memiliki kekuatan, memiliki semangat seperti pemuda tangguh tak terkalahkan, dan selalu siap melaksanakan perintah Satrio Piningit. Dan dalam melaksanakan perintah itu mereka memiliki kesadaran prima, kecermatan dan kewaspadaan yang tinggi. Sebagaimana makna ayat 20, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidak membawa misi agama, karena di masanya belum ada agama Nasrani dan agama Islam. Mereka hanya memiliki keyakinan diri tentang adanya Tuhan. Pemuda itu meminta kepada penduduk agar di atas gua dibuat rumah peribadatan. Akan tetapi bukti-bukti arkeologis yang dapat dilihat sekarang ini tidak terdapat tanda-tanda adanya bekas peninggalan rumah peribadatan tersebut. Demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Manusia yang hidup sekarang ini masih dapat menyaksikan gua Ashabul Kahfi di dekat Damaskus. Di atas gua itu hanya ada batu cadas yang gersang dan tidak terdapat tanda peninggalan rumah peribadatan. Ramalan Joyoboyo juga tidak menyebut bahwa Satrio Piningit membawa misi agama. Tidak ada agama yang dia benarkan dan tidak ada agama yang disalahkan. Rumah peribadatan di atas gua Kahfi hanyalah simbol yang bisa memberi pencerahan kepada kita bahwa posisi yang dimiliki Satrio Piningit sangat strategis karena posisi dia berada di bawah tahta Tuhan, rumah peribadatan. Dalam versi ramalan Joyoboyo, posisi Satrio Piningit disebut sebagai anak dewa, berwujud manusia. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka ada 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Al-Quran tidak menjelaskan berapa jumlah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Al-Quran hanya menyebut angka-angka ganjil 3, 5, dan 7. Adapun anjing disebutkan pada posisi angka yang genap 4, 6, dan 8. Ramalan Joyoboyo juga tidak menyebutkan berapa jumlah murid Satria Piningit yang sebenarnya. Al-Quran merahasiakan. Joyoboyo juga merahasiakan yang mengetahui jumlah yang sebenarnya adalah Satrio Piningit sendiri dan murid-muridnya itu. Anjing adalah simbol kesetiaan pada sang guru. Anjing adalah simbol kesetiaan, persahabatan, dan persaudaraan antara sesama muridnya. Jika manusia mengatakan murid Satrio Piningit jumlahnya banyak, maka kamu salah karena jumlahnya sedikit. Jika kamu katakan sedikit, maka kamu salah karena jumlah mereka banyak. Jika kamu katakan hitungan mereka genap, maka kamu juga salah karena hitungan mereka ganjil.
Jika kamu katakan hitungan mereka ganjil, maka kamu pun salah, karena hitungan mereka adalah genap. Semua murid-murid Satrio Piningit digenapkan oleh kekuatan gaib. Kekuatan itu adalah kekuatan gaib Satrio Piningit yang selalu setia menjaga murid-muridnya, menjaga rahasia dirinya, sekaligus menjaga rahasia Tuhannya. Rahasia Satrio Piningit adalah rahasia Tuhan. Itulah misteri rumah peribadatan di atas gua persembunyian. Allah menjaga kerahasiaan Satrio Piningit bersama murid-muridnya, sebagaimana Allah menjaga kerahasiaan jumlah pemuda Ashabul Kahfi. Allah melarang Nabi Muhammad mempertanyakan jumlah pemuda Ashabul Kahfi, apalagi mempertanyakan nama-nama mereka. Dalam ramalan Joyoboyo, nama Satrio Piningit dan jumlah murid-muridnya juga dirahasiakan. Yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya adalah mereka sendiri. Sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih. Bila ada manusia biasa yang membicarakan, membahas atau mendiskusikan topik Satrio Piningit bersama murid-muridnya, Al-Quran menyebut manusia-manusia itu hanya melakukan terkaan terhadap barang yang gaib. Ashabul Kahfi dan Satrio Piningit bukan merujuk pada nama seseorang atau kelompok, akan tetapi sifat, perilaku, dan kepribadian sekelompok orang, di mana di dalam kelompok itu ada seorang pemimpinnya. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan, bila Satrio Piningit muncul, maka dia menggunakan nama barunya. Bila namanya telah muncul, maka ikutilah perkataannya, karena perkataannya itu adalah kebenaran. Perkataannya bernilai sebuah firman, bernilai sebuah sabda, bermakna sebagai titah dari seorang pemimpin atau raja yang bijaksana.